Selamat datang kembali. Oke, Anda kan lagi mendalami energy plan nih. Kita mau ngulik bareng materi yang Anda kasih soal gimana model ini ngatur data-datanya. Terutama ya, soal pustaka data sama pengaturannya gitu. Tujuannya sih biar Anda lebih kebayang gitu gimana informasi disusun dan bisa dioprek-oprek sesuai kebutuhan Anda. Siap. Mari kita mulai dari fondasinya deh. Gimana sih energy plan ini nyimpen data dasarnya? Oke, jadi data di Energy Plan itu, disusunnya rapi banget. Ada direktori data utama. Nah, di dalamnya itu isinya 3 rak penting lah ya. Satu buat data input utama, satu buat distribusi data per jam, nah satu lagi khusus buat biaya. Plus ada direktori bantuan sama alat bantu juga sih. Yang menarik di sini tuh, ya, pemisahan ini. Ini yang bikin pengelolaan datanya jadi fleksibel gitu. Oke, ada 3 rak utama ya. Data, distribusi, biaya. Betul. Nah, rak data itu isinya satu set data input komplit buat satu skenario simulasi gitu. Pas pertama kali Anda buka programnya, itu udah ada data contoh namanya start data. Tapi Anda bisa simpan versi data Anda sendiri di sini, terus panggil lagi nanti kalau perlu. Kerennya lagi, ada semacam penjaga kualitas data gitu. Validasi lah istilahnya, buat mastiin data baru yang Anda masukin itu formatnya benar. Tapi, nah ini perlu diingat ya, kalau Anda simpan atau buka input data, itu langsung sepaket semua data, termasuk biaya di dalamnya juga. Oh, oke. Jadi satu paket ya. Data input plus biaya kalau kita simpan atau buka dari rak data itu. Tapi kan ada data yang naik turun terus ya sepanjang tahun kayak kebutuhan listrik atau mungkin pasokan dari angin gitu. Gimana model ini nangkap dinamika itu? Ini kayaknya bagian yang krusial ya? Iya, betul sekali. Nah, disinilah rak kedua, pustaka distribusi, itu berperan penting banget. Ini gudangnya data distribusi per jam. Beneran, ribuan titik data loh untuk setahun penuh. Ada 8.784 titik data. Wah, 8.784 detail banget per jam gitu ya? Iya, persis. Setiap jam dalam setahun. Ini penting biar simulasi bisa nangkap fluktuasi, ya kan? Misalnya fluktuasi dari energi matahari atau angin, jam per jam. Data ini bisa berupa nilai absolut, misalnya harga listrik per jam gitu. Atau bisa juga nilai relatif. Ini biasanya buat permintaan energi atau kapasitas energi terbarukan. Jadi nanti nilainya itu disesuaikan secara proporsional sama nilai total tahunan atau kapasitas terpasang. Anda bisa gonta-ganti file distribusi ini. Mau pakai data angin tahun A atau B, bisa. Atau bahkan Anda bisa bikin file distribusi Anda sendiri. Bikin sendiri, susah nggak tuh? Itu satu angka per baris. Tapi ya itu, formatnya harus presisi. Jumlah barisnya harus pas, isinya angka semua, nggak boleh ada huruf nyasar gitu. Kalau formatnya salah, tenang aja, modelnya bakal ngasih tahu kok ada pesan error. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, detail per jam inilah yang bikin simulasi energy plan bisa sangat mendekati kenyataan gitu. Di dalam pustaka ini juga udah disediain banyak data contoh. Ada data permintaan Denmark, data produksi surya, angin, bahkan harga listrik Nord Pool beberapa tahun. Oh iya, satu lagi, Anda juga bisa nambahin catatan atau metadata di awal file distribusinya. Tinggal kasih awalan pagar aja di baris catatan itu. Oke, jadi data teknisnya udah, variasinya per jam juga udah di-cover sama pustaka distribusi, tapi kan keputusan soal energi ini sering banget bergantung sama ekonomi ya, soal duitnya gitu. Gimana energy plan mastiin aspek biaya ini masuk, tapi tetap fleksibel buat dianalisis? Apakah nyampur aja sama data lain? Nah, ini dia. Ini keunggulan desain lainnya menurut saya. Data biaya ini mencakup biaya investasi sama biaya bahan bakar ya, itu disimpannya di rak pustaka biaya. Dan ini kuncinya, bisa diurus terpisah. Ada tab khusus namanya cost additional. Jadi, Anda bisa simpan atau panggil data biaya aja, nggak harus barengan sama semua data input teknis lainnya. Oh, bisa dipisah ya? Jadi kalau mau update biaya aja nggak perlu utak-atik data yang lain? Betul, persis gitu. Kenapa ini penting? Ini ngasih kelincahan yang luar biasa dalam analisis. Misalkan nih, Anda perlu cepat-cepat nguji dampak kalau harga karbon naik, atau kalau biaya baterai tiba-tiba turun drastis. Nah, struktur kayak gini memungkinkan Anda update asumsi biaya itu dalam hitungan menit aja, bukan jam.
Nggak perlu ganggu data teknis inti. Ini berguna banget buat analisis sensitivitas itu loh, pas Anda mau lihat seberapa besar hasil simulasi berubah kalau satu asumsi biaya di otak-atik. Atau buat bandingin skenario-skenario ekonomi yang beda-beda. Jadi lebih efisien kerjanya. Oke, sangat masuk akal sih fleksibilitasnya itu. Nah, terakhir nih soal pengaturan dasar. Kayak unit energi atau mata uang gitu, apa fungsinya buat Anda sebagai pengguna? Apakah ini juga bisa ngubah hasil perhitungan nantinya? Oke. Di tab pengaturan atau settings, Anda memang bisa milih mau nampilin unit energi dan kapasitas pakai apa. Misalnya, lebih enak lihat dayanya dalam kilowatt dan energinya JWh per tahun, atau mungkin skala lebih besar, MW dan TWh per tahun, atau bahkan GW dan PWh per tahun. Bisa dipilih. Unit mata uang juga bisa dipilih di situ. Mau pakai euro, dolar, atau rupiah misalnya, bisa. Tapi, nah ini penting banget buat diingat ya. Ngubah pengaturan di sini itu cuma ngubah tampilan unit di layar sama di laporan hasil aja. Oh, cuma tampilan? Iya, cuma tampilan. Nggak ada ngaruhnya sama sekali ke angka input atau output aktual yang dipakai di dalam perhitungan modelnya. Jadi angkanya tetap sama, cuma label unitnya aja yang ganti pas ditampilkan. Ini detail kecil tapi krusial ya, supaya Anda nggak salah interpretasi pas baca hasil atau bikin laporan. Oke, jadi ini murni soal kosmetik tampilan aja ya, biar enak dibaca sesuai preferensi kita, bukan ngubah hitungannya. Sip. Jadi kalau kita ringkas nih, energy plan ini kayaknya cerdas banget ya ngelola datanya. Ada pustaka data buat nyimpen skenario input lengkap satu paket, terus ada pustaka distribusi yang super detail itu buat nangkep variasi data jam-jaman sepanjang tahun, lalu ada pustaka biaya yang terpisah dan fleksibel buat analisis ekonomi, ditambah lagi ada pengaturan buat nyesuaiin tampilan unit biar ya enak dilihat dan sesuai kebutuhan laporan kita. Betul. Nah, sebagai bahan renungan mungkin buat Anda nih, dengan adanya data distribusi per jam yang sedetail ini, ya kan, 84 titik data, coba deh Anda bayangkan, kalau misalnya Anda pakai resolusi waktu yang berbeda. Misalnya, Anda cuma punya atau cuma mau pakai data rata-rata harian, atau bahkan bulanan aja, bukan per jam. Kira-kira gimana ya dampaknya ke akurasi hasil simulasi dan kewawasan atau insight yang bisa Anda dapat dari model sistem energi seperti ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin saat Anda nanti bekerja dengan alat pemodelan energi, nggak cuma energi plan aja. Menarik sekali pertanyaannya. Pasti ada pengaruhnya ke detail dinamika sistem ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan materi energy plan ini bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.